dalam keadaan orang yang sedang panik, ya semuanya akan dijadikan pegangan gitu ya. Makanya salah satu yang dijadikan sebagai pegangan oleh pengacara mantan Jampitsus adalah presiden sendiri. Saya menduga ini bukan soal ketidakpahaman, dia pasti tahu soal itu. Bahwa tidak perlu izin dari presiden untuk melakukan proses pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, penahanan terhadap seorang jaksa. Hmm. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 11 2021 misalnya tentang kejaksaan, betul bahwa ada proses pelindungan hukum atau imunitas terbatas ya, tidak secara absolut yang diberikan kepada jaksa, tetapi itu tidak berlaku kalau kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2025. Hmm. Kalau kemudian kita baca baik-baik di dalam pertimbangan hukum atau rasio di sini di putusan MK itu, MK jelas mengatakan bahwa kalau kemudian seorang jaksa memerlukan izin, ini lagi-lagi bukan izin presiden, tetapi izin jaksa agung ya. Mhm. Kalau misalnya izin itu diberlakukan, itu tidak berdasarkan dua kondisi. Satu, kalau berdasarkan kemudian proses hukum itu dalam keadaan tertangkap tangan itu tidak memerlukan izin jaksa agung, atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kejahatan sekaligus. Hmm. Yang ancaman hukumannya adalah pidana mati berkaitan dengan kejahatan keamanan negara, dan ketiga berkaitan dengan tindak pidana khusus. Jadi logika bahwa izin presiden diperlukan dalam proses Mhm. pemeriksaan, penetapan tersangka, termasuk akibat hukum yang lain, itu adalah logika yang keliru menurut saya.